orientasinya. Baik, Ayah Bunda sekalian, izinkan saya sebelumnya untuk membacakan susunan acara hari ini ya. Nah, yang pertama itu ada pembukaan, kemudian yang kedua ada ucapan sambutan dari Ibu Diah Wulandari, kemudian yang ketiga ada sosialisasi program baru yang akan disampaikan langsung mungkin oleh Ibu Diah dan para tutor lainnya. Kemudian informasi terkait kelas PAUD anak usia dini nih bagi bunda-bunda yang baru bergabung di batch 28. Kemudian terkait informasi kelas Zubair atau setara dengan kelas 1, 2, 3 sekolah dasar. Kemudian ada juga informasi terkait kelas Bukhari Salahuddin ya. Kemudian ada sesi tanya jawab nanti juga di akhir ya Ayah Bunda, kemudian dan penutup. Baik, kalau begitu kita akan langsung mulai saja ke acara pertama yaitu sambutan langsung dari Ibu Diah Wulandari. Mangga kepada Ibu Diah saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Amel untuk apa namanya sambutannya ya untuk pembukaannya nih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk kehadiran ayah bunda semua. Masya Allah, Bunda Pipit nih masih di jalan ya, fi amanillah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, kesehatan ya, safarnya mudah-mudahan lancar, aman, sampai di tempat dalam keadaan sehat dan selamat. Ada juga bundanya Furqon ya di sini ya, bundanya Furqon, Masya Allah, sambil tidak apa-apa Bunda ya, tidak apa-apa sambil off cam, tapi mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan. Salam kenal dari saya pribadi. Saya menyampaikan sedikit mungkin ya di pembukaan ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk ayah bunda yang sudah mendaftarkan putra-putrinya nih di tahun 2024-2025 ya. Insya Allah nanti kita akan menjelangnya bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, kelancaran aktivitas kita semuanya. Em, ada yang sampai 3 anak gitu ya, ada yang 2 anak, ada yang 3 anak. Masya Allah, terima kasih banyak atas kepercayaan ayah bunda semua kepada kami, sahabat anak Indonesia. Di sini juga ada ayahnya Zanki ya, Zindan dan Zanki. Masya Allah, sekarang jadi 3 ya, tadinya Zindan dan Zanki. Sekarang ditambah lagi dengan adiknya gitu ya, Masya Allah. Ada banyak orang tua ya, termasuk Hilal nih, Hilal ya, Hilal tuh udah lama sekali ya. Hilal dari TK ya, sama kakaknya ada kakak Malaya, kemudian ada Rashid sama Viga ya. Oh, ini Zindan, Zanki, Zuhair ya. Nah, kemudian ada Rashid sama Viga, ada Akmal sama Hasya ya. Ada Abdul sama Beci, Masya Allah ya. Kaisan, Kausar, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk apa namanya kepercayaannya selama ini dan juga untuk tahun sekarang gitu ya, Ayah Bunda tergabung bersama kami di Sahabat Anak Indonesia. Sedikit selayang pandang dulu mungkin ya. Alhamdulillah Sahabat Anak Indonesia itu udah ada dari 2017 ya. Jadi kurang lebih ini perjalanannya sudah 7 tahun berjalan. Alhamdulillah di 7 tahun berjalan ini di tahun 2024 ini udah ada yang lulus paket C ya. Paket C itu setara SMA. Itu sudah ada. Kalau yang paket B itu sudah cukup banyak gitu ya. Alhamdulillah untuk paket A juga sudah ada berapa angkatannya dari 2018 itu mungkin sekitar 6 angkatan yang sudah lulus dari paket ya. Jadi kalau homeschooling tuh insya Allah tidak perlu khawatir mengenai ijazah ya Bunda, insya Allah.
akan kami bantu legalitasnya supaya kalau misalkan ada yang mau melanjutkannya ke formal, misalkan gitu ya, mau mencoba dikombinasi juga bisa memungkinkan ya, seperti Kakak Malaya itu juga sudah dikombinasi selama ini ya. Jadi di offline-nya mengikuti kegiatan belajar di sekolah terdekat gitu ya, kemudian di SAI-nya juga Kakak Malaya masih berjalan, Masya Allah, sambil berbagai jenis kegiatan yang dilakukan, salah satunya penerbitan buku, ya. Oh, Kakak Malaya tuh udah banyak banget bukunya gitu ya. Nah, di sini juga ada Shanika ya. Wah, Shanika juga sama nih. Shanika kakak beradik ya, Masya Allah. Aiza juga, Masya Allah ya. Terima kasih banyak. Nah, kemudian yang mungkin tidak semuanya bisa saya sebutkan satu persatu gitu ya. Pada intinya terima kasih banyak untuk kepercayaannya dan kerjasama kita bersama-sama sesuai dengan tagline-nya gitu ya. Sahabat Anak Indonesia ini bagaimana kita tuh sebagai orang tua bisa bersama-sama terus belajar gitu ya. Kita bisa bersama-sama terus belajar supaya kita tuh bisa membantu anak-anak kita juga suka belajar gitu ya. Nah, jadi nanti di Sahabat Anak Indonesia ini berdasarkan pengalaman yang sudah sama-sama kita jalani gitu ya. Nanti yang belajar bukan cuma anak-anak gitu, tapi kita sebagai orang tua tuh akan belajar banyak sekali gitu ya di dalam perjalanan homeschooling ini gitu. Jadi bukan cuma anak, orang tua juga nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, kemudian untuk informasi program gitu ya. Nah, tadi yang pertama saya penyambutannya terima kasih ya, ucapan terima kasih, selamat datang gitu ya. Terima kasih atas kepercayaannya, Masya Allah sudah apa namanya sudah mempercayakan perjalanan pendidikan putra putrinya nih ada yang dari awal SAI berdiri sampai sekarang gitu ya, Masya Allah. Ada juga ayah bunda yang baru bergabung gitu ya. Nah, berikutnya mungkin kita akan masuk ke program. Nah, jadi untuk program di Sahabat Anak Indonesia kita punya ciri khas. Jadi program belajarnya gitu ya, program belajarnya itu bukan hanya dari akademik gitu ya, bukan hanya pelajaran akademik saja gitu. Tetapi kita juga justru dilengkapi dan diperkaya dengan materi-materi Islami gitu. Dan bahkan bisa dibilang proporsi antara kegiatan akademik sama kegiatan agama itu bisa dikatakan 60-40 gitu ya. Lebih banyak kegiatan agamanya dibanding dengan kegiatan akademik. Iya, udah. Apa alasannya? Alasannya karena pendidikan agama itu akan kita butuhkan dari kita kecil sampai kita meninggal gitu. Karena itu kita akan lebih banyak mengajarkan kepada putra-putri kita itu hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan agama kita gitu. Nah, selain itu juga di dalam kegiatan di Sahabat Anak Indonesia, ayah bunda nanti akan banyak diberikan gitu ya, diberikan panduan oleh kakak-kakak tutor untuk melibatkan putra-putrinya dalam practical life skill. Jadi aktivitas kegiatan harian sehari-hari itu termasuk di dalam salah satu program belajar gitu ya. Jadi belajar itu bukan cuma sekedar menulis gitu ya, membaca gitu tidak. Tetapi secara keseluruhan aktivitas Ananda dari bangun tidur sampai tidur kembali itu merupakan bagian dari proses belajar yang sangat kita apresiasi dan hargai gitu ya. Sehingga aktivitas apapun kita harapkan semuanya memberi makna kepada perjalanan hidup anak juga memberikan dampak gitu ya bagaimana kebersamaan kita dengan Ananda itu bisa menjadi hal yang berkesan dan kemudian yang kedua
kunci sebetulnya gitu ya. Kunci di dalam perjalanan homeschooling yang pertama adalah menjadikan putra-putri kita ini mengikuti gitu ya Allahu alaihi wasallam. Sehingga ayah bunda di awal nanti kegiatan belajar, kakak-kakak tutor akan terlebih dahulu mempersiapkan persiapan anandanya itu adalah dari aktivitas rutin gitu ya, sehari-hari daily activity gitu. Jadi kita akan mulainya dari situ. Kita akan mulai dari membangun kebiasaan baik gitu ya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pertumbuhan putra-putri kita gitu. Nah, untuk kegiatan belajarnya sendiri tidak perlu khawatir gitu ya, ayah bunda di tengah kesibukan ayah bunda semua, aktivitas yang banyak, insya Allah tidak perlu khawatir gitu ya. Apakah Ananda tercukupi kegiatan belajarnya? Karena di sini mungkin ada yang putra-putrinya lebih dari satu gitu ya. Tidak perlu khawatir gitu ya ayah bunda. Insya Allah kegiatan belajar itu sebetulnya 10 sampai 20 menit saja per hari itu sudah cukup gitu. Jadi sisanya memang kita sedang menginfluence putra-putri kita untuk berkegiatan bagaimana aktivitas setiap hari itu menjadi bermakna dan bernilai untuk perkembangan dan pertumbuhan mereka gitu. Jadi nggak perlu khawatir kegiatannya tidak perlu digegas gitu ya, tidak perlu juga tertekan, tidak perlu merasa dikejar target, tidak ada yang namanya terlambat gitu ya, tidak ada. Kita justru di sini prinsipnya kita akan memberikan kesempatan kepada putra-putri kita untuk bertumbuh, untuk bisa berkembang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kebutuhannya, tetapi kita memandu dan mengarahkan agar perkembangan dan pertumbuhan ini sesuai dengan aspek perkembangannya juga berada di dalam koridor syariat Islam gitu ya. Nah, demikian mungkin pengantarnya dari saya. Sekali lagi selamat datang dan juga terima kasih atas kepercayaan ayah bunda semua. Kita insya Allah akan bekerja sama, akan sama-sama berkolaborasi, saling bergandengan tangan untuk perkembangan putra-putri kita yang terbaik ke depannya. Kami dari keluarga besar Sahabat Anak Indonesia akan senantiasa mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, kesehatan dan juga kemampuan untuk bisa terus bersabar di dalam proses pembelajaran putra-putri kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Insya Allah kita berproses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia atas sambutannya ya, Masya Allah sekali. Betul sekali Bunda-Bunda nih tadi yang diucapkan oleh Bu Dia bahwa mari kita terus berproses bersama-sama ya di Sahabat Anak Indonesia ini. Nah, izin menambahkan juga nih terkait program baru, tadi juga Bu Dia menyampaikan bahwa proporsi dari materi, baik itu materi ataupun kegiatan yang ada di Sahabat Anak Indonesia ya, baik itu akademik dan agama, itu ternyata kegiatan-kegiatan dan materi mengenai agama itu lebih besar gitu. Nah, terkait program baru yang ada di Sahabat Anak Indonesia nih, itu ada dua nih Bunda. Yang pertama itu kita ada les bahasa Arab nanti yang akan langsung dipandu oleh Ustazah Irna. Dan yang kedua itu adalah TTQ kelas menulis untuk jenjang PAUD. Nah, ini baru ya untuk jenjang PAUD. Nah, kalau untuk kelas bahasa Arab, ini Bunda-Bunda silahkan nantinya daftar kembali gitu ya karena ini merupakan les jadi nanti informasi-informasi terkait program baru ini juga pasti akan disampaikan gitu gitu ya oleh tutor jenjangnya masing-masing jadi mohon ditunggu rilis program barunya ini. Nah,
Itu sekilas ya Bunda, Ayah terkait program baru di Sahabat Anak Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah pemaparan informasi mengenai di kelas PAUD ya. Di kelas PAUD untuk bunda-bunda yang mungkin baru bergabung, silahkan disimak nih. Dan kebetulan untuk jenjang PAUD ini disampaikan langsung oleh saya sendiri ya. Oke, nah kita perkenalan dulu. Halo Ayah Bunda yang baru bergabung di batch 28. Nih, perkenalkan nama saya Amelia Soliha, saya adalah tutor jenjang PAUD di Sahabat Anak Indonesia. Hari ini terkait informasi di kelas PAUD, saya akan membahas yang pertama itu adalah mengenal tugas perkembangan anak usia dini. Kenapa ini perlu dibahas ya? Karena jangan sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti, loh Kakak Amel kenapa anak saya belum bisa menulis? Kenapa anak saya belum bisa seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita harus menyamakan persepsi kita. Kita harus satu tujuan. Kita harus kenali dulu tugas perkembangan anak usia kita itu sudah atau informasi-informasi dan apa yang harus Bunda lakukan gitu ya untuk Bunda-Bunda di PAUD. Nah, yang pertama Bunda, anak usia dini atau disebutnya prasekolah itu berusia dari 0 sampai 6 tahun. Jadi jangan sampai nanti ayah bunda memaksakan di usia Ananda misalnya masih 2 tahun, 3 tahun, anak harus sudah bisa misalnya menggunting dengan berbagai pola. Nah, ini harus jadi harus jadi apa sih namanya pengajar di sini jangan khawatir gitu ya karena kalau di RKH rencana kegiatan harian yang sudah ada di Google Classroom untuk anak usia dini itu sudah disesuaikan per jenjang gitu ya ada untuk maksudnya disesuaikan dengan kelas gitu ya atau usia anak-anaknya ada yang dari usia 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di RKH juga disesuaikan dengan semua aspek perkembangan yang ada di dalam diri anak mulai dari aspek moral dan nilai-nilai agama, seni, fisik motorik, kognitif, sosial emosional gitu ya dan juga bahasa. Semuanya sudah ada. Nah, kemudian yang pembahasan berikutnya nih mengenai kegiatan Ananda. Di sini Kakak Amel membagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, nah atau kegiatan Ananda di jenjang PAUD ini adalah melakukan kegiatan yang ada di RKH. Nah, bagi bunda-bunda yang baru bergabung di batch 28, silahkan mulai dibuka-buka RKH-nya karena RKH kita sudah teratur gitu ya, sudah dibagi-bagi dari per bulan menjadi per pekan dan per hari. Hari pertama harus ngapain, hari kedua harus ngapain, hari ketiga harus ngapain dan seterusnya. Nah, kemudian di jenjang PAUD, apa aja yang harus Ananda ikuti gitu ya. Nah, Ananda difasilitasi dengan kegiatan kelas Zoom. Nah, untuk kegiatan kelas Zoom bersama Kakak Amel itu ada kelas live. Nah, biasanya untuk kelas live ini kita biasa live di YouTube ya atau kalau nggak live kita biasanya melakukan perekaman yang kemudian diupload di YouTube. Nah, kemudian ada kelas reguler, kemudian ada kelas Little Muslim, dan kelas TTQ menulis. Ya, nah untuk kelas TTQ menulis ini nanti akan
dipandunya langsung oleh Ustazah Irna. Nah, kemudian ada kegiatan di kelasnya apa aja? Ada crafting ya, mungkin bunda-bunda yang sebelumnya anandanya di jenjang PAUD dan bersama Kakak Amel mungkin udah tidak asing ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas seperti crafting, eksperimen, kemudian kelas memasak. Nah, kelas memasak ini biasanya kelas favorit anak-anak, apalagi kalau mau kelas memasaknya itu udah kolaborasi gitu ya sama kakak Aul. Nah, biasanya ini anak-anak tuh suka. Nah, kemudian ada kelas belajar bersama. Nah, kemudian ada kelas storytelling, ada kelas olahraga juga ya. Jadi jangan khawatir meskipun kita online gitu ya, tidak menghalangi kita gitu ya untuk selalu berinovasi walaupun online kita tetap bisa melakukan kelas olahraga bareng. Kemudian ada virtual trip juga. Nah, Ayah Bunda biasanya untuk kegiatan kelas ini juga Kakak Amel suka berikan printable-nya. Ada printable, ada worksheet yang nantinya sama Ayah Bunda itu tinggal langsung di print aja ya. Nah, kemudian untuk kegiatan kelas Ananda juga ada kelas tambahan nih, ada kelas Zoom tambahan, ada kelas Siroh bersama Abi Ganjar, kemudian ada kelas adab akhlak bersama Ustazah Irna, dan kelas hadis juga sama Ustazah Irna, dan kelas bahasa Arab ini masuknya seperti les ya. Nanti Bunda bisa daftar kalau misalkan programnya udah rilis ya. Nanti juga di kelas bahasa Arab ini di apa sih namanya ada jenjangnya gitu, mungkin ada levelnya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa dokumentasi kegiatan ya di kelas Zoom PAUD. Nih, ada crafting, kemudian memasak. Nah, ini ada kelas kolaborasi sama Kakak Aul, ini waktu kelas eksperimen. Kemudian ada kelas olahraga, tuh diikuti banyak anak-anak nih. Jadi walaupun kita online gitu ya, tadi seperti yang saya katakan, ketika ada kelas olahraga, semuanya pakai baju olahraga gitu ya, Bunda. Kadang kelas olahraga ini juga digabungkan sama virtual eating. Nah, biasanya setelah pun secara virtual, tapi insya Allah tetap menumbuhkan. Kemudian ini dokumentasi menu kelas memasak ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih untuk kegiatan Ananda adalah ada daily activity. Tadi juga sudah dipaparkan ya oleh Ibu Dia bahwa proses belajar Ananda itu tidak hanya dalam satu waktu gitu ya, tapi eh, ketika setiap hari gitu ya melakukan berbagai kegiatan dan rutin itu juga termasuk ke dalam proses belajar. Nah, kalau untuk di jenjang PAUD kita memiliki program unggulan yaitu ada daily activity. Nah, daily activity ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan ya Bunda dalam tanda kutip menumbuhkan kedisiplinan gitu. Jadi karena masih anak usia dini tidak harus selalu gitu ya, maksudnya walaupun tidak dilakukan pada hari itu tidak apa-apa, tapi kita berusaha memberikan kegiatan-kegiatan yang baik gitu. Nah, biasanya kalau untuk daily activity ini dikirimkannya itu setiap 2 pekan sekali ya. Nah, jadi ini sama Bunda tuh tinggal di checklist aja apakah Ananda pada hari ini bangun subuh sendiri dengan ceria gitu ya. Apakah Ananda melakukan kegiatan subuh bersama dengan orang tua gitu ya. Apakah Ananda melakukan olahraga hari itu. Nah, tapi kalau misalkan bunda-bunda di batch 28 ini ya yang baru memiliki kegiatan atau daily activity sendiri di rumah nih, boleh itu dipakai nggak Kakak Amel? Boleh banget. Nanti boleh dikonfirmasi aja ke Kakak Amel ya. Jadi boleh juga disesuaikan dengan keadaan di rumah. Nah, berikutnya
Untuk kegiatan bundanya nih, pembahasan yang ketiga. Kegiatan bundanya harus ngapain aja nih untuk eh, tugas-tugas dari bunda-bunda di jenjang PAUD. Yang pertama, seperti biasa ya, kita akan mengisi evaluasi pekanan. Nah, sudah dicek Google Classroom-nya belum bunda-bunda? Kalau belum, silahkan dicek dulu. Nah, jadi di Google Classroom itu kita sudah berikan semuanya tadi, termasuk RKH, kemudian lembar evaluasi gitu ya, dan lain sebagainya sudah ada di sana. Jadi tinggal sama bunda-bunda tuh langsung diklik-klik aja. Dan yang harus bunda pahami ketika akan mengisi evaluasi pekanan, itu RKH-nya itu harus selesai selama 1 pekan. Misalnya pekan pertama sudah selesai, berarti langsung diisi. Nah, tapi gimana kalau misalkan pekan kedua nih, ke, apa kegiatan-kegiatan yang ada di pekan kedua nih keduluan gitu ya keisinya dibanding pekan pertama, karena mungkin Anandanya lebih excited dengan kegiatan di pekan kedua. Apakah boleh langsung diisi Kakak Amel untuk evaluasi pekanan keduanya? Boleh gitu ya, boleh langsung diisi aja gitu ya. RKH mana pekan berapa yang udah selesai duluan gitu. Nah, cara untuk mengsiasatinya nanti mungkin Bunda lupa-lupa gitu ya. Bunda boleh siapkan catatan sendiri di pekan pertama Ananda ngapain gitu ya. Karena kan nanti juga di evaluasi pekanan ini Bunda harus mengisi apa sih namanya kegiatan-kegiatan, apakah Ananda tuh sudah bisa dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian sama ya di kegiatan Bunda yang kedua itu adalah melakukan checklist daily activity. Ya kan ini yang akan checklistnya itu kan bukan Anandanya ya, pasti Bundanya yang mengirimkan checklist daily-nya juga bukan Anandanya tapi Bundanya juga ya. Nah, nanti kalau untuk checklist daily ini untuk link Google Form-nya itu secara mandiri akan di-share oleh Kakak Amel gitu. Jadi tidak ada di Google Classroom. Jadi silahkan selalu cross-check grupnya dan dibaca dengan teliti. Pelan-pelan dibacanya ya. Nah, kemudian kegiatan Bunda yang ketiga adalah nih menghadiri kegiatan Triwulan nih. Jadi untuk bunda-bunda di batch baru ya, nanti setelah kegiatan Stadium General ini, Kakak Amil akan meng-share lembar observasi anak. Nah, jadi setelah lembar observasi ini Kakak Amil share, nanti di 3 bulan pertama kita akan melakukan evaluasi. Bagaimana gitu ya selama Ananda di Sahabat Anak Indonesia melakukan berbagai kegiatan, gimana? Nanti kita sharing-sharing gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kegiatan Bunda adalah mengisi evaluasi akhir setelah kegiatan akademik berjalan selama 24 pekan atau di akhir semester. Sama untuk link Google Form dari lembar evaluasi akhir ini juga sudah tertera di Google Classroom. Nah, dan catatannya nih Bunda, untuk mengisi evaluasi akhir ini nanti ya di pekan ke-21-nya ini tutor atau saya pribadi itu akan menginformasikan terkait fasilitas raport. Nah, sebelum dilakukan pengisian raport, yang perlu diperhatikan oleh ayah bunda di sini adalah apakah evaluasi pekanannya sudah terisi lengkap. Nih, kemudian evaluasi akhir atau evaluasi akhir semesternya juga tentu harus telah diisi dan melakukan Zoom one on one. Nah, apa itu Zoom one on one? Nah, Zoom one on one ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar selama Ananda berkegiatan dengan kami gitu ya, selama berkegiatan dengan Bunda di rumah, apakah perkembangan Ananda itu sudah sesuai gitu ya dengan tugasnya. Nanti Anandanya itu one on one sama Kakak Amel gitu, ditemani juga sama Bunda nantinya. Karena kan kalau kegiatan di kelas itu biasanya barengan. Nah, kalau one on one ini
langsung dinilai sama kakak Amel gitu antara Ananda dan kakak Amel ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk kegiatan bundanya itu ada kelas konseling. Nah, kelas konseling di Sahabat Anak Indonesia permulai dari kapan ya? Dari semester lalu juga itu sudah berbeda gitu ya. Nah, nanti untuk kegiatan konselingnya itu mungkin boleh di scroll Kakak Au ke bawah. Nah, untuk kegiatan konselingnya itu berupa podcast. Nah, berupa podcast ataupun webinar. Nah, dalam sebulan itu bisa 2 kali gitu ya, bisa sekali tergantung juga kebutuhan apa atau urgensi apa nih yang sedang terjadi gitu ya akhir-akhir ini ada isu apa nanti kita adakan kelas konseling secara klasikal gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada dari ayah atau bunda yang ingin melakukan konseling secara individual, nih boleh menghubungi admin gitu ya, menentukan jadwal nanti dengan konselornya. Seperti itu. Nah, ayah bunda mungkin itu saja yang bisa kakak Amel sampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di jenjang PAUD. Nanti ayah bunda boleh bertanya. Nah, untuk sesi tanya jawab ini juga berlaku ya untuk semua kakak tutor lainnya, baik itu kakak Aldi dan kakak Aul. Jadi nanti sesi tanya jawabnya ada di akhir, tapi untuk pertanyaannya boleh ditulis saat tutor selesai menjelaskan di kolom chat ya dengan mencantumkan nama bunda, kemudian jenjang anaknya itu jenjang PAUD kah, jenjang Zubair kah, jenjang Bukhari kah, atau jenjang Salahuddin, kemudian pertanyaan. Nanti di sesi tanya jawab akan dibacakan satu-satu ya, nanti dijawab langsung oleh tutornya masing-masing. Seperti itu mungkin Ayah Bunda, terima kasih sudah menyimak penjelasan Kakak Amel untuk kelas PAUD. Berikutnya adalah informasi mengenai kelas Zubair. Nah, kelas Zubair mana nih bunda-bunda dari kelas Zubair boleh angkat tangan. Nah, ini sudah ada Kakak Aul. Nih, silahkan Kakak Aul, Kakak Amel persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Amel. Sebelumnya ya Bunda, suara Kak Au terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Terdengar Kakak Aul. Baik, terima kasih ya Bunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda sekalian. Perkenalkan, nama saya Kakak Aul, Kakak Aulia Muharramah ya nama lengkapnya. Tapi biasa adik-adik panggil saya dengan sebutan Kakak Aul ya, agar lebih akrab juga ya. Nah, kemudian saya di sini memegang tutor Zubair kelas 1 sampai kelas 3 atau setara SD kelas 1 sampai kelas 3 ya Ayah Bunda. Nah ini Ayah Bunda yang adik-adiknya anandanya ada di kelas 1 sampai kelas 3, nah nanti akan belajar dengan saya Ayah Bunda ya. Nanti akan ketemu dengan saya biasanya di hari Kamis, di hari Rabu dan juga di hari Jumat biasanya ya. Nah, nanti yang akan kita bahas ini Ayah Bunda ada beberapa ya. Ada kegiatan classroom, ada apa saja, ada kegiatan RKH-nya, ada apa saja, kemudian evaluasinya tuh ada apa saja di Kak. Nah, nanti saya akan jelaskannya. Dan satu lagi Bunda yang sudah saya catat ya, ada tugas perkembangan Ananda yang memang nanti dibutuhkan oleh Ayah Bunda sebagai catatan untuk mengisi lembar evaluasi ya nanti. Nah, yang pertama, nah tugas perkembangan lo ya, Ayah Bunda. Nah, kan tugas perkembangan Ananda di usia 7 sampai 12 tahun ya, berarti kalau misalnya sampai kelas 6. Nah, kalau misalnya sampai kelas 3 berarti 7 sampai 9 tahun. Nah, Ayah Bunda. Nah, ini tuh biasanya ada perkembangan motorik, kognitif sama psikomotor. Nah, dari segi pertama nih dari segi perkembangan motorik ini dan biasanya dari fisik ya suka kelihatan nih anak wah kok jadi tiba-tiba besar kayak gitu ya, kok anaknya udah jadi tiba-tiba tinggi
tinggi, misalnya gitu ya. Biasanya suka gampang kelihatan ya kalau dari usia 7 sampai 9 tahun Bunda nih. Nah, kemudian anaknya juga jadi lebih lincah. Kemudian apa koordinasi tubuhnya itu jadi lebih baik ya. Misalnya gampang sakit tapi gampang sembuh juga Bunda ya. Jadi tiba-tiba langsung sembuh atau misalnya dari sakit tuh anaknya tuh nggak berasa tiba-tiba aja udah sembuh aja ya. Jadi nggak dirasa sama anaknya gitu ya. Kemudian keterampilan motorik halus itu halusnya juga mereka semakin berkembang. Nah, memungkinkan mereka untuk menulis, biasanya suka ada nulis apa gitu ya, atau gambar-gambar apa. Nah, kemudian melakukan kegiatan lain yang membutuhkan keterampilan tangan. Biasanya kayak masih masih ada coret-coret nih, penasaran coret-coret di tembok, angka 1, angka 2, angka 3 atau apapun itu ya. Karena memang biasanya nih dari peralihan dari TK ke usia SD ya. Nah, biasanya suka ada nih masih penasaran, aduh pengen coret-coret, tangannya masih gatel nih, pengen coret-coret di meja, pengen coret-coret di tembok, pengen coret-coret misalnya di buku bunda atau ayah. Nah, gitu ya. Biasanya Ananda seperti itu. Kemudian yang kedua ada perkembangan kognitif. Nah, berpikirnya itu udah kompleks ya Bunda ya, dari abstrak abstrak ke kompleks. Biasanya nih bagaimana mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri, berpikirnya logis, mengekspresikan ide-ide yang ada di pikiran mereka. Misalnya nih, kayak Bunda, aku mau bikin ini, atau tiba-tiba Bunda lagi kemana, anaknya tiba-tiba bikin kerajinan sendiri. Wah, Masya Allah ya, itu adalah suatu perkembangan anak-anak ya Bunda, dan harus patut diapresiasi oleh ayah Bunda. Karena kan anak-anak tuh sangat sangat membutuhkan dukungan ayah bunda ya. Apalagi nih kalau misalnya di masa perkembangan ini ya, anak-anak itu sangat membutuhkan dukungan dari ayah dan bunda ya. Jadi memang sangat-sangat harus diperhatikan oleh ayah bunda ya. Kemudian yang terakhir ada perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial juga tidak kalah penting, Bunda. Biasanya nih anak adik-adik nih kalau mulai di jumpa awal nih, misalnya nih suka ada yang hey hey hey, halo halo halo, kamu siapa namanya? Ya, itu mereka sedang mengembangkan perkembangan sosialnya, Bunda. Sedang ingin akrab atau ingin kenal dengan teman-teman di Zoom-nya ya, atau misalnya ada yang diem aja merhatiin aja atau ada yang tiba-tiba dia nanya tapi yang lain yang jawab misalnya gitu ya. Jadi memang itu adalah perkembangan sosial mereka ya. Jadi tidak ada halangan walaupun misalnya virtual atau online, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, itulah tujuan adanya kelas Zoom itu, Bunda ya. Jadi jangan khawatir anak-anak homeschooling, aduh nggak ada temen gimana ya. Nah, tenang. Nanti kalau misalnya ada kelas Zoom ini, mereka bisa ada teman. Misalnya kalau walaupun misalnya ketemunya ini nggak secara langsung atau nggak tiap hari ya ketemunya, tidak ada kontak fisik. Jadi mereka tetap ada saling ingin memperkenalkan diri ya satu sama lain begitu. Jadi jangan khawatir ya. Dan juga ayah bunda perkembangan anak itu prosesnya itu berbeda ya. Ada yang memang cepat, ada yang memang pelan gitu ya. Tidak ada yang terlambat tapi pelan-pelan ya. Jadi mohon didukung anaknya, mohon dibantu jika memang kesusahan, mohon diperhatikan juga ya. Karena memang dukungan emosional dari ayah bunda itu sangat-sangat dibutuhkan oleh Ananda ya, apalagi di masa-masa perkembangan seperti ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya yang akan kita bahas adalah ada kegiatan kelas Zoom. Nah, kegiatan kelas Zoom-nya ada apa aja Kak Aul? Nah, di sini ada kelas BK atau bimbingan konseling. Wah, dimarah-marahin Kak Aul? Enggak Bunda, enggak dimarah-marahin ya. Jadi kelas BK ini tujuannya itu untuk membimbing Ananda untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri Ananda. Jadi nanti akan dibimbing oleh Umi Diah ya langsung untuk kelas berbayar ini, kelas BK-nya. Nanti bagaimana nih aktivitas harian Ananda? Apakah sudah
selaras dengan apa yang apa sesuai dengan pertumbuhannya, atau misalnya masih suka begadang, atau misalnya masih suka terlambat-terlambat. Nah, nanti akan dipandu oleh Umi dia. Nah, ini nanti kelas BK-nya itu kelas untuk Ananda, tapi nanti juga ada apa seperti sama yang kelas TK ya. Ada juga kalau misalnya Bunda mau bimbingan nih, mau apa konseling, konseling sama Umi dia misalnya. Saya mau apa konseling ke awal misalnya sama Umi dia mau ngobrolin anak saya gini 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 boleh nanti silakan apa hubungi saya hubungi ke awal aja nanti Kak Aul akan koordinasikan dengan Umi dia dengan untuk jadwal mau itu dari WhatsApp atau di misalnya mau Zoom ke awal mau langsung misalnya gitu ya konselingnya boleh ya nanti bisa apa diobrolkan gitu ya dengan media gitu. Kemudian yang kedua ada kelas eh, crafting. Nah, jadi bukan hanya Kak saja nanti Bunda yang berbicara, tapi ini anak-anak juga bergerak ya untuk melakukan kegiatan nih. Contohnya ada kelas crafting, terus ada kelas cooking. Nah, biasanya nih favorit anak-anak ya. Biasanya kelas cooking ini ada kolaborasi juga nih antara antara Kakak Amel dan Kakak Aul ya. Jadi nanti disatukan kelas TK dan kelas Zubair. Jadi jangan khawatir kalau misalnya aduh garing, aduh nggak rame ya tenang. Nanti ada kelas kolaborasi antara TK dan juga Zubair. Nah, kemudian nanti disesuaikan juga Bunda ya kegiatannya tidak yang terlalu berat, tidak juga yang terlalu mudah. Jadi memang sesuai dengan tugas perkembangan anak gitu ya. Kemudian ada juga kelas sains. Nah, ini kelas percobaan biasanya yang memang kita mencari apa bahan untuk kelas lainnya itu yang memang mudah Bunda ya, yang bisa memang ditemukan di sekitar rumah atau misalnya di warung-warung terdekat misalnya bahan-bahannya gitu. Kemudian ada juga nih kelas adab yang dilakukan yang dipandu oleh Ustazah Irma ya. Nah, kemarin tuh hari Senin awal pertemuan ya. Nah, Bunda pasti udah ketemu nih sama Ustazah Irma. Nah, ini juga kelas adab akan dipandu dengan Kak Irma ya dengan Ustazah Irma gitu di hari Selasa biasanya nanti untuk jadwal setelah ini nanti akan Kak Aul share ya agar Bunda juga tidak pusing dan tidak shock kok seperti ini jadwalnya kok ada jadwal gitu ya ya tenang saja nanti nanti Bunda bisa apa bisa menyusun kembali untuk aktivitasnya gitu ya untuk aktivitas Anda. Nah kemudian yang ketiga ada kegiatan RKH. Nah ada juga nih ada yang masih bertanya-tanya Kak kalau kegiatan RKH-nya gimana? Ini kan mandiri, apakah harus sesuai jam atau gimana? Nah ini bisa disepakati antara Bunda, Ayah, dan juga Ananda ya. Misalnya Bunda ada waktu luangnya setelah zuhur. Nah, boleh Ananda dimulai kegiatan setelah zuhur. Jadi memang disesuaikan dengan aktivitas ayah, bunda dan juga Ananda ya. Atau misalnya Kak kalau pagi anak saya ada di luar ada aktivitas di luar. Misalnya siang atau malam boleh, silakan Bunda ya. Kami bebaskan, fleksibel, namanya homeschooling, boleh belajar kapan saja dan di mana saja ya. Asal memang dikerjakan gitu Bunda ya. Jadi memang fleksibel waktunya silakan diatur sebaik mungkin oleh ayah dan bunda dan juga Ananda disepakati mau berkegiatannya jam berapa hari apa misalnya gitu apakah tiap hari tapi jamnya diatur jadi jam berapa boleh bunda ya pokoknya diatur sebaik mungkin sebisanya semasuknya ke aktivitas rutinan ayah bunda dan juga Ananda begitu ya nah ya yang selanjutnya ada evaluasi kegiatan. Nah, ini kayaknya waktu awal-awal di WhatsApp ya, di orientasi di WhatsApp, kalau Kakak Ome sudah pernah dibahas ya, ada move, think, dan feel. Nah, ini itu bisa jadi bahan observasi Bunda. Nah, nanti untuk dimasukkan ke apa namanya
lembar evaluasi. Nah, Bunda tuh harus mengamati apa, dari mana mengamatinya, bagaimana sih Kak? Nah, jadi yang pertama nih ada MOOC. MOOC itu apa Kak? Nah, MOOC itu jadi bagaimana Ananda eh, saat berkegiatan, misalnya Ananda apakah sudah mau apa mengikuti arahan Bunda, menempel, memegang gunting atau misalnya alat tulis dan lainnya. Apakah masih memerlukan bantuan ayah Bunda untuk berkegiatan? Nah, itu bisa dimasukkan ke catatan evaluasi Bunda yaitu MOVE ya. Yang kedua ada TIG, kemampuan kognitifnya bagaimana nih? Waktu misalnya ada kegiatan bercerita nih oleh ayah Bunda, anaknya masih ingat nggak cerita yang diceritakan oleh ayah Bunda gitu. Anaknya ada tanya jawab nggak sama ayah bunda gitu. Anaknya ada apa komunikasi ringan nggak sama ayah bunda gitu ya. Jadi misalnya ditulis sama ayah bunda gitu ya. Kemudian feel, yang ketiga feel, menyangkut perasaan. Bagaimana sikap anaknya? Apakah senang waktu diceritakan cerita tersebut oleh ayah bunda? Atau misalnya antusias? Atau kok malah marah-marah? Atau kesel karena dengar ceritanya? Nah, itu juga ditulis ya oleh ayah bunda. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan ini atau lembar evaluasi ini adalah tugas bunda, atau ayah ya. Nah, ini kakak awal perlihatkan beberapa isinya. Nah, bagaimana nih moral agamanya, doa pagi, untuk membaca doa pagi dan baca Al-Fatihahnya gimana nih? Apakah sudah antusias? Apakah mulai tertarik? Apa inisiatif sendiri langsung berdoa duduk yang rapih gitu ya? Atau misalnya sangat antusias, wah anaknya udah nggak kuat nih buat belajar gitu. Jadi dipilih ya salah satu. Kemudian bagaimana nih hafalan surat pendeknya ya? Saya mulai dari juz amatnya gimana nih gitu. Sudah betulkah pelafalannya? Sudah betulkah? Sudah hafalkah tanpa dibantu? Nah, itu dituliskan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga seperti itu, Bunda ya. Jadi ditulis pokoknya nanti Bunda bisa lihat ya di lembar evaluasi pekan. Kemudian selain tugas Bunda, ada juga tugas Ananda, Bunda. Nah, tugas Ananda ini ada nanti berupa weekly project atau latihan pekanan. Biasanya ada eh, latihan pekannya itu ada bermacam-macam ya. Ada juga ada pilihan ganda, ada menceritakan, ada juga project. Jadi Ananda disuruh buat crafting misalnya ya, disuruh buat daur ulang atau misalnya cuman diskusi atau percakapan dengan ayah bunda gitu. Nah, nanti bisa dilihat ya di weekly project yang termasuk dengan evaluasi kegiatan ini dan itu termasuk dengan tugas Ananda ya sebagai bentuk dari Ananda masih ingat gak materi yang diajarkan oleh Bunda gitu atau materi yang sudah dijelaskan Bunda selama sepekan ini sudah masuk nggak materinya ke Ananda gitu jadi biar lebih paham juga Ananda konsep dari materinya tersebut gitu ya. Nah, kemudian selain itu, nih yang terakhir, evaluasi kegiatannya itu selain tadi yang disebutkan, ada juga UTS UAS Bunda. Biasanya kalau UTS itu di 3 bulan setelah pembelajaran ya. Setelah pembelajaran di pekan 12, kemudian UASnya di akhir semester berarti ya. Kemudian ada absensi kehadiran Zoom. Nah, biasanya ini diperlukan Bunda ya, karena memang ada saran juga atau masukan yang bisa Bunda isi untuk KAU. Nanti KAU bisa bisa masukkan ke eh, bahan kalau misalnya Zoom dengan Ananda ya. Misalnya Kak kelasnya mau ini boleh nggak sekali-kali atau misalnya kelasnya lebih gimana Kak, nah boleh ya nanti itu ada masukan untuk KAU ataupun tutor-tutor lain. Nah yang terakhir itu ada rapot Bunda. Nah ini emang homeschooling ada rapotnya Kak. Kalau misalnya itu gimana? Ada Bunda ya, jangan khawatir. Kenapa ada UTS dan UAS juga? Karena nanti juga akan ada hasil pembelajaran yang itu bentuknya rapot Ananda ya. Jadi tadi juga lembar evaluasinya juga sangat-sangat membantu kau nanti untuk mengisi rapot ya, mengisi rapot Ananda
mana gitu. Jadi mohon kerjasamanya untuk selalu mengisi lembar evaluasi dan juga lembar latihan atau weekly project Ananda. Biasanya nih per pekan ya Bunda ya, weekly project dan lembar evaluasinya diisinya gitu. Jadi tidak selalu tiap hari, tapi kalau misalnya pekan ini sudah selesai, nah baru diisi gitu ya. Jadi tidak selalu tiap hari. Pokoknya setiap akhir pekan ya, pekan ini selesai baru isi gitu si lembar evaluasinya. Begitu Ayah Bunda. Mungkin dari Kak Aul, mohon maaf apabila masih kurang jelas. Nanti bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan nanti di akhir ya melalui Kak Amel. Kemudian Kakak Aul ucapkan selamat datang Bunda, selamat bergabung untuk bunda-bunda yang baru bergabung dengan kami. Mudah-mudahan cocok dengan kami ya. Mohon kerjasamanya juga untuk ayah bunda untuk selalu membimbing dan membantu Ananda di rumah ya. Kakak Aul percaya dengan ayah bunda. Mudah-mudahan kita bisa jadi partner yang baik, Bunda ya. Terima kasih. Sekian dari Kak Awo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Awo, kembalikan kepada kami. Oke, terima kasih Kakak Aul. Nih, Masya Allah, Alhamdulillah penjelasannya terkait informasi yang ada di kelas Zubair atau setara dengan kelas 1, 2, 3 SD sudah Kakak Aul sampaikan dengan sangat-sangat jelas ya. Tadi dimulai dari kegiatan apa saja yang ada di kelas Zubair sampai ke evaluasi apa saja yang harus bunda-bunda isi. Nih, boleh juga nih kalau misalkan dari bunda-bunda jenjang Zubair yang ingin bertanya kepada Kakak Aul untuk pertanyaannya boleh langsung ditulis saja di kolom chat dengan menyertakan nama, kemudian jenjang Ananda dan juga langsung pertanyaannya. Nanti akan dibacakan ketika sesi tanya jawab. Baik, kemudian yang ketiga kita ada penyampaian informasi terkait kelas Bukhari dan Salahuddin. Nah, ini ada Kakak Aldi. Nih, Kakak Aldi ini adalah salah satu tutor favorit anak-anak. Nih, mana Kakak Aldi? Halo Kakak Aldi. Ya, halo Kakak Amel. Oke, silakan coba angkat tangan dulu nih bunda-bunda yang tutornya Kakak Aldi. Kakak Amel mau lihat ada sebanyak apa nih? Boleh diangkat di Masya Allah, banyak ya, lumayan Kakak Aldi. Oke, kalau gitu langsung saja Kakak Amel persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Amel. Baik, sebelumnya Kak Aldi izin ya Bunda dan Ayah untuk menjelaskan bagaimana nanti kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Ananda. Tadi beberapa kegiatan sudah dijelaskan ya, seperti ada kelas live untuk sesi bimbingan dan konseling ya. Ya, jadi ada kelas lainnya seperti kelas TTQ yang akan dilaksanakan oleh Ustazah Irna, yang insya Allah mungkin kalau memang belum ada di jadwal yang sudah Kakak Aldi share, nanti akan Kakak Aldi share juga untuk jadwalnya Ustazah Irna ya, untuk di jenjang Bukhari dan Salahuddin. Nah, kebetulan juga kemarin Kakak Irna sudah membagi kelas, mudah-mudahan mungkin ayah bunda sudah tahu ya sedikitnya untuk jadwal TTQ. Nah, selain ada kelas TTQ juga, ada kelas menulis ya, menulis hijaiyah, seperti yang tadi Kakak Amel atau Kak jelaskan. Lalu juga ada kelas bahasa Arab yang insya Allah mungkin nanti bisa untuk mendaftarkan anandanya jika memang tertarik untuk mengikuti kelas tersebut ya. Nah, mungkin langsung kepada penjelasan ya. Ini Kakak Ali sebelumnya mohon maaf menggunakan dua device karena kalau misalnya dari voice apa pesona komputer takutnya jelas langsung. Nah, kalau di similar, di sini kakak tutor jenjang Bukhari dan Salahuddin atau kelas 4, 5, dan 6. Dan untuk Salahuddin kelas 7, 8, dan 9 ya. Setara dengan jenjang SMP. Nah, adapun sama seperti tadi kakak Aul dan kakak Amel ya,
kita harus samakan persepsi dulu bagaimana melihat dari masa perkembangan Ananda juga. Nah, jangan bosan-bosan untuk kita terus memahami ya dari masa perkembangan Ananda, karena setiap jenjang, setiap usia itu berbeda tugas perkembangannya. Kami menjalani, dan untuk Kakak sekarang adalah kelas atas, yang dimana kelas 4, 5, 6 adalah masa anak-anak transisi ke masa remaja, dan nanti juga kelas SMP 7, 8, 9 masa transisi dari remaja ke dewasa awal. Jadi bunda-bunda juga dan ayah juga di rumah harus paham bagaimana ada beberapa yang memang tidak bisa kita paksakan nih, atau kita push kepada Ananda untuk bisa melakukan hal tersebut ya. Seperti itu. Oke. Yang pertama, tadi sudah Kakak jelaskan, pembahasan akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai tugas perkembangan Ananda yang perlu kita ketahui, lalu kegiatan kelas apa saja dan tugas apa saja yang harus Ananda penuhi ya sebagai tanggung jawabnya mengikuti kelas bersama Kakak Ali ya. Nah, mungkin tadi sudah mengetahui sedikit ya dari penjelasan Kakak Amir dan Kakak Awal. Nah, di sini tugas perkembangan Ananda yang akan Kakak Ali tutor selama di kelas Bogor Salahuddin adalah di usia rentan. Tadi sama seperti Kakak Aul ya, dari usia 7 sampai 12 tahun. Nah, berarti kalau kelas atasnya itu dimulai dari umur 10 tahun sampai 12 tahun untuk jenjang Bukhari 4, 5, dan 6. Nah, tugas perkembangan ini sangat penting ayah bunda ya, karena apalagi di kelas yang sudah atas, Ananda tuh sudah mulai kompleks nih pikirannya, sudah mulai lebih kritis juga ya. Meskipun catatan kita tidak bisa menyamakan kritisnya Ananda di usia SD atas ini dan SMP ini seperti mahasiswa atau SMA ya. Nah, nanti juga Kakak Aldi jelaskan juga mengapa pentingnya tugas perkembangan di kelas Kakak Aldi ya gitu. Jadi ayah bunda juga harus paham nih, ternyata tugas perkembangan ini juga tidak semerta-merta instan datangnya ya, tapi itu berproses gitu. Bagaimana Ananda yang awalnya hanya bisa memegang kertas ya, terus merobek kertas, kalau di motoriknya sekarang udah bisa megang ballpoint atau sekarang megang gadget ya, itu juga kan ada prosesnya ya, seperti itu. Jadi kita juga harus mengetahui bagaimana tugas perkembangannya ya. Nah, nanti insya Allah kan Kakak Ali share juga untuk PowerPoint-nya biar bisa lebih jelas ya dibaca atau dipahami juga bagaimana tugas perkembangan Ananda juga. Oke, nah di sini juga kita harus memahami ternyata ada beberapa aspek perkembangan ya untuk kelas atas. Ada perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, biasanya yang sering dibicarakan atau muncul pertanyaan oleh ayah bunda ya dari tahun ke tahun adalah mengenai kognitif dan afektifnya. Nah, ini akan Kakak Ali jelaskan juga mengenai afektif kognitifnya dan tetap menjelaskan mengenai psikomotoriknya juga ya ayah bunda. Nah, afektif ini menyambung dengan atau sama dengan bagaimana kita memahami emosional, bagaimana emosi dan mood ya, di sini juga kalian jelasin gitu ya, atau misalnya merasa kecewa atau tidak gitu ya, karena kita juga harus mengajarkan bagaimana Ananda bisa meluapkan atau menyalurkan emosional yang dia rasakan gitu. Karena Ananda di jenjang sekolah atas ya, yang mulai sudah masa anak-anak transisi ke remaja ke dewasa awal, itu pasti tekan emosional lebih tinggi ya, karena banyak sekali tanggung jawab memang harus dia lakukan secara mandiri. Nah, di sini tugas ayah bunda sebenarnya yang pertama itu simple ya ayah bunda, dan tapi sulit untuk dilakukan gitu. Mendekati Ananda dan jangan sampai langsung menjudgment Ananda jika Ananda bercerita kepada kita sebagai orang tua. Nah, kita sebagai orang tua dengarkan terlebih dahulu Ananda misalnya bercerita tentang apa, mau itu mengenai apa emosi dia misalnya kesal tentang pelajaran dia ikuti misal gitu ya, atau misal kegiatan yang dia ikuti, atau dia merasa senang sekalipun ya, merasa sedih sekalipun, itu kita dengarkan ya,
kita coba membuat dia nyaman. Barulah kita bisa memberikan masukan-masukan untuk ananda kita di rumah ya. Seperti apa baiknya dari pandangan orang tua ya. Dan catatan tanpa menjudgment anak tersebut ya. Karena biasanya anak di usia transisi ini itu sedang mencari jati dirinya gitu. Sedang eh, mencari bagaimana baik enggaknya nih orang rumah. Takutnya jangan sampai muncul pemikiran di Ananda tuh, oh ternyata orang rumah aku seperti ini. Nah itu jangan sampai muncul emosional seperti itu ya, merasa kecewa karena tidak ada yang bisa melindungi dia seumpamanya di rumah gitu ya. Jadi emosional lebih kompleks lagi Bunda gitu ya, tidak hanya sedih, marah atau misalnya bahagia, tapi ternyata ada kecewa juga ya. Terus juga muncul rasa-rasa emosional yang lain ya, seperti itu. Nah, bedakan juga emosi dengan mood ya Bunda. Kalau mood biasanya itu adalah suasana hati yang umum berlangsung pada waktu yang relatif lebih lama daripada emosi. Nah, tetapi intensitasnya kurang apabila dibandingkan dengan emosi. Nah, kalau misalnya seorang, contohnya ya, apabila ada seseorang mengalami marah atau emosi, maka kemarahan ini tidak segera hilang begitu saja, tetapi masih terus berlangsung dalam jiwa seseorang ini ya. Ini yang dimaksud dengan mood. Nah, yang akan berperang dalam diri orang yang bersangkutan. Nah, mungkin kalau emosi itu marah biasanya singkat waktunya, tapi biasanya mood itu berkelanjutan ya. Nah, ini juga harus kita pahami karena anak-anak usia transisi itu moodnya sering berubah-ubah ya gitu. Jadi ayah bunda juga harus sabar kalau misalnya anak-anak nanti mengerjakan tugas-tugas yang sudah kakak Al diberikan atau misalnya masuk kelasnya tuh masih kayak bolong-bolong, nggak apa-apa. Kita coba perlahan-lahan karena memang itu tugas kita untuk tadi ya yang disampaikan oleh ibu dia harus lebih uh, sabar lagi ya, diberikan kesabaran lagi untuk mendampingi Ananda ya. Yang berikutnya psikomotorik sama seperti yang tadi Kak Kamel dan Kak Aul jelaskan ya. Nah, di sini Ananda udah bisa lebih spesifik ya dalam pergerakan tubuh anak-anak dan remaja, sudah bisa melakukan olahraga berat seperti misalnya main basket atau berkuda ya, panahan, karena memang seharusnya di masa perkembangan ini, di masa anak-anak ya atau kelas atas dan remaja ini, anak-anak sudah mulai kuat nih ketahanan dari psikomotoriknya ya. Jadi boleh juga dilihat Bunda kalau misalnya memang anak-anak apa masih ada yang belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan lebih berat, kita juga jangan langsung menjudgment uh, dengan penilaian diri kita sendiri. Itu tetap harus kita kolaborasi bersama tenaga profesional ya. Jadi di sini Kak Ali juga mengajak ayah bunda jangan sampai misjudgment kepada anak sendiri ya. Ditakutkannya malah menjadi pikiran kembali yang datang kepada ayah bunda gitu ya. Menjadi bingung, cemas gitu kan ya dan segala macamnya. Jadi lebih baiknya coba kita sama-sama berkolaborasi dengan uh, orang-orang yang memang mumpuni di hal tersebut gitu ya. Nah, kognitif ini anak-anak yang tadi kali jelaskan ya sudah mulai lebih kompleks. Anak-anak sudah pengen melakukan hal itu sendiri ya. Sudah tercontoh oleh Ananda sebelumnya yang sudah lama mungkin di SAI. Ada nih orang tua yang sering cerita sama Kakak Aldi, Kak, anak saya tuh udah pengen buat presentasi sendiri. Saya pengen bantu, tapi anaknya ngambek, nggak mau. Nah, ini juga Bunda harus memahami bahwasannya kita harus percaya dan apresiasi apapun yang memang Ananda lakukan. Nah, ada juga yang cerita, Kak, tapi presentasinya tuh kayak masih kurang bagus, kurang rapi. Nah, di sini kan Kak Ali selalu bilang ya, untuk mungkin kelas-kelas yang lama udah tahu, nah sekarang yang bunda-bunda yang baru, Kak Ali kasih tahu ya, jadi Kak Ali itu selalu bilang kepada Ananda tuh, membebaskan kreativitas Ananda. Misalnya membuat presentasinya mau pakai elemen apa, misalnya kalau perempuan bisa dengan bunga, atau misalnya dengan hewan-hewan yang lucu, atau misalnya laki-laki dengan tema astronot, segala macam, meskipun tidak membahas astronot, itu tidak masalah Bunda. Karena memang namanya pembelajaran baru, kegiatan baru, pasti Ananda tuh masih meraba-raba. Nah, kita juga harus bersyukur nih bahwasannya Ananda sudah mau mencoba dengan dirinya sendiri gitu. Pengen mampu melakukan hal itu sendiri karena memang masa-masa inilah Ananda tuh udah pengen apa-apa sendiri gitu. Udah mulai muncul rasa keingintahuan yang lebih tinggi gitu kan yang tadi Kak Aldi bilang sudah mulai kritis gitu ya. Sudah mulai pengen membuat suatu hal tuh tanpa ada aturan gitu. Dalam arti aturan tuh tidak diatur-atur gitu ya.
Nah, jadi ayah bunda nggak usah khawatir, tetap didampingi gitu, kayaknya diberi masukan, tapi ingat tidak memaksakan kehendak ayah bunda. Ini harus itu, enggak ya. Kalau misalnya ada kesalahan, misalnya pembahasan mengenai mangga, tadi masukannya apel, nah itu baru kita boleh untuk koreksi ya. Tapi kalau misalnya memang dalam elemen-elemen lain, misalnya dalam presentasinya atau dalam pengisian tugasnya nanti ya, pengerjaan tugasnya nanti, itu perlahan-lahan gitu ya. Karena Ananda juga pasti bakal mengerti apa yang memang kita inginkan. Nah, baik lagi ke bahasan kognitif, di sini Ananda juga uh, lebih bisa untuk memahami situasi dan memecahkan permasalahannya sendiri ya, seperti itu yang tadi Kak Alwi contohkan ya, seperti membuat presentasi sendiri itu memang Ananda sudah punya cara bagaimana memecahkan permasalahan yang memang dia hadapi. Nah, salah satunya dengan tugas dari akademisnya ya, seperti itu. Nah, jadi Ananda juga sebenarnya tuh kalau misalnya kita bilang kognitif itu adalah bagaimana si Ananda tuh kita temani ya proses pembelajarannya gitu kan ya. Tapi dengan catatan. Nah, bahkan di sini aja dijelaskan dengan catatan tidak mendorong ya. Terus juga tidak pokoknya tidak mempush anak tersebut atau mendorong anak tersebut untuk lebih berpikir, terus lebih kamu terus lebih mengamati, kamu harus lebih merenungkan, kamu harus lebih seperti ini gitu ya. Nah, jangan sampai kita yang terlalu mengatur karena takutnya terjadi nanti stres akademik yang mengakibatkan anaknya mogok belajar ya, mogok mengikuti kelas yang memang sudah kakak tutornya berikan, atau bahkan sudah tidak mau lagi mendengarkan kata ayah dan bunda karena uh, apa Ananda sudah mulai mengerti gitu kan ya kemauan dirinya sendiri ya. Nah, diatur boleh tapi dengan cara yang memang lebih uh, perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, tidak terkesan memaksa ya seperti itu. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap otak anak nanti ya. Takutnya dengan kita menyejali semua informasi yang memang kita berikan kepada Ananda secara langsung, nanti bahkan akan mematikan nih kecerdasan Ananda ya, seperti itu. Oke, nah ini berikutnya juga sudah kakak dijelaskan bahwasan remaja itu lebih bisa merumuskan sebuah perencanaan ya, lebih bisa mengambil keputusan atau menyelesaikan masalahnya sendiri ya, karena memang sudah punya pola pikir seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kelas kegiatan-kegiatannya sudah dari kakak Aul, tidak beda jauh ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu ada kelas Zoom presentasi. Nah, ini yang akan sering rutin setiap pekannya dilaksanakan ya, Ayah Bunda. Jadi di kelas presentasi ini itu akan diberikan dengan inti tujuan seperti yang Ayah Bunda bisa lihat di layar ya. Yang pertama itu memberikan anak kesempatan dalam memproses informasi yang didapat dari buku, internet maupun sumber lainnya ke dalam sebuah media presentasi. Nah, kalau di kita kan ada RKH ya, ada RKH, ada buku penunjang juga yang kemarin sudah kakak di-upload ya sebagai bantuan materi yang bisa dipresentasikan gitu. Nah, itu tuh dituangkan ke dalam bentuk media presentasi yang akan dijelaskan kembali oleh Ananda nanti. Nah, lalu yang berikutnya memberikan kesempatan Ananda belajar dalam pembuatan media presentasi dengan proses ya dalam tanda kutip ya, dengan proses mencocokkan warna, elemen, judul atau tema yang dibawakan dan bagaimana cara menulis paragraf tulisan dalam media presentasi dan bagaimana cara mengisi materi presentasinya. Nah, misalnya nih Ayah Bunda Ananda masih apa tadi dibilang ya masih menyimpan judul itu hurufnya kecil atau misalnya apa nanti semakin berjalannya kelas insya Allah Ananda juga akan berkembang. Terlihat dari contohnya teman-temannya yang sebelumnya sudah ada di SAI ya. Awalnya memang presentasinya itu semua tulisannya dimasukkan ya, yang dari RKH di copy paste dimasukkan semua, gitu kan, dijelaskan semua. Jadi penjelasan lebih lama ya, seperti itu. Tapi semakin hari ya, semakin kita bertemu terus di kelas presentasi, alhamdulillah anak-anaknya jadi lebih simple nih presentasinya, hanya poin-poinnya saja yang di simpan di presentasinya, menjelaskannya dia punya catatan sendiri dengan bahasanya sendiri. Bahkan ada Ananda yang awalnya cuma pakai bahasa Indonesia presentasinya akhirnya pakai bahasa Inggris. Nah, itu sebuah proses Bunda ya, dan itu pun tidak instan. Itu butuh waktu, ada yang butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, bahkan bertahun-tahun. Jadi memang proses Ananda itu tidak bisa instan secara langsung kita
dapatkan ya. Yang berikutnya yang terakhir di kelas presentasi itu tujuannya untuk memberikan kesempatan pada anak untuk belajar, berani berpendapat, mengutarakan penjelasan materi yang sudah dipelajari dengan gaya mereka sendiri. Nah, ini mereka punya gaya mereka sendiri ya. Jadi setiap individu itu unik. Meskipun yang kembar sekalipun, mereka pasti unik dari bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka memilih baju, ya, bagaimana mereka bersikap, bagaimana kondisi fisik mereka, ya, bagaimana juga intonasi, terus gaya bicara juga berbeda, ya. Jadi jangan sampai karena memang kita melihat ananda kita berbeda gitu, kok nggak sama kayak ananda lain ya, jangan sampai kita merasa kecil hati, jangan sampai kita menyalahkan diri kita maupun ananda, karena itu adalah sebuah keunikan bagaimana kita bisa untuk mengembangkan dan menyesuaikan hal tersebut untuk menjadi lebih baik ya. Karena Ananda adalah titipan untuk kita ya, untuk kita bersamai berkembang menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Seperti itu. Berikutnya ada kegiatan lainnya yaitu ada kelas bimbingan ya. Biasanya kelas bimbingan ini tuh untuk Bukhari atau setara SD kelas 4, 5, 6 akan didampingi oleh Ibu Diah langsung ya untuk kelas SD. Nah, untuk kelas SMP akan didampingi oleh Kakak Aldi. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pencegahan agar anak dapat menghadapi sebuah hal atau peristiwa di masa depan baik positif maupun menghindari hal negatif. Contohnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengstop bullying, contohnya gitu kan ya, atau bagaimana cara kita lebih percaya diri ya di depan banyak orang, kelas bimbingan dan konseling. Nah, yang berikutnya ada kelas TTQ. Tadi sudah Kakak Ali jelaskan ya, yang bertujuan untuk mendampingi Ananda dalam kaidah membaca, menulis, dan memahami isi Al-Quran ya. Oke, yang berikutnya itu kelas menulis. Nah, ini adalah kelas baru yang akan Kakak Ali berikan di jenjang Bukhari dan Salahuddin. Jadi, ini bertujuan untuk bagaimana nanti Anda tuh tahu cara menulis secara manual ya. Seperti kita mungkin zaman dahulu belum ada gadget, menulis di buku ya. Terus juga bagaimana kita juga membuat sebuah cerita di dalam buku. Nah, kalau zaman sekarang kan anak-anak itu sudah dibarengi atau sudah sudah berbarengan dengan teknologi ya gitu. Tapi jangan sampai karena perkembangan teknologi ini Ananda jadi lupa cara menulis ya. Ya awalnya tulisannya bagus, mungkin yang dilihat sama Bunda pada akhirnya tidak terbaca. Nah, jangan sampai menjadi seperti itu ya. Nah, kita nih sama-sama untuk bagaimana Ananda belajar lagi menulis manual ya dengan materi yang memang kita awali dengan mengetahui konsonan seperti itu atau bunyi dari hurufnya. Nah, kenapa Kang langsung praktek menulis ya gitu? Karena kita juga harus tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum kita next ke proses selanjutnya. Yang berikutnya, nah ini yang sering ditanyakan akhir ini ya, kelas media presentasi. Nah, ini ingin lebih merapihkan dari media presentasinya, ingin lebih baik lagi penyampaian presentasinya. Nah, ini adalah masukan dari Ayah Bunda dan Kali juga banyak terima kasih ya menjadikan satu lagi kelas yang akan membantu Ananda. Nah, kelas ini adalah kelas yang dimana akan Kakak Ali mendampingi anak-anak untuk lebih tadi ya contohnya yang Anandanya tuh masukin materinya langsung kopas aja gitu. Terus banyak banget dalam satu slide itu penuh gitu ya materinya gitu kan ya. Padahal itu bisa disingkat menjadi poin-poin. Nah, itu akan Kakak Ali ajarkan nanti di kelas media presentasi. Memang terlihat sangat simpel, tapi mudah-mudahan dengan materi yang sangat simpel, sederhana itu bisa membantu Ananda ya dalam membuat media presentasi dan menjelaskan presentasi tersebut di kelas Kakak Ali maupun nanti di masa depan ya. Bahkan nanti mungkin bisa dipergunakan juga di jenjang perkuliahan seperti itu atau di jenjang selanjutnya. Nah, kelas ini silahkan untuk japri Kakak Aldi dengan format nama, kelas, dan nisainya dari Ananda untuk Kakak Aldi data juga ya. Terus ada yang bertanya, Kak Aldi, apakah ini harus tambah-tambah ini itu? Tidak ya, ini adalah salah satu dari uh, kegiatan yang sudah Kakak Aldi berikan ya dalam kelas Bukhari dan Salahuddin. Jadi Ayah Bunda cukup daftar saja, Anda-andanya hadir di kelas, dan silahkan untuk mengikuti kegiatan kelasnya sampai memang
di akhir ya, karena memang akan ada beberapa materi, dan Kakak Ali juga izin nanti kepada Ayah Bunda untuk memasukkan Ayah Bunda ke Google Classroom masing-masing kelasnya, seperti kelas menulis, kelas media presentasi yang sudah terdaftar, ya, terus juga kelas BK dan kelas-kelas lainnya. Kenapa harus masuk lagi GC nih Kak? Udah banyak banget. Biar nanti Ayah Bunda juga pada saat memang Anandanya sudah mendapatkan informasi tersebut, Ayah Bunda juga bisa baca-baca lagi dan bisa saling diskusi kembali bersama Ananda ya. Jadi ilmunya itu tidak akan lupa karena terus dibaca lagi karena memang ada track recordnya ya, ada dokumentasinya itu berupa Google Classroom. Nah, yang berikutnya ini tugas Ananda. Nah, biasanya yang pertama itu yang sering sekali terlewat oleh Ananda itu ya banyak sekali adalah latihan pekanan Bunda. Nah, latihan pekanan itu mungkin sama seperti ujian ini ya, ujian per minggu biasa gitu kan ya. Di jenjang Ananda di Bukhari dan Salahuddin. Nah, itu biasanya tuh terdiri dari 34 sampai 36 latihan soal. Nah, sama seperti tadi Kakak Amir dan Kakak Awal. Kak, kalau misalnya Ananda tuh nggak mau ngerjain pekan ini, misalnya pekan satu nggak mau dikerjain di pekan satu, boleh nggak dikerjainnya pekan dua atau pekan tiga? Kali memperbolehkan asal dikerjakan dan dipenuhi ya tugas Anandanya untuk mengerjakan latihan soal pekanan. Karena apa? Karena ini adalah salah satu persyaratan untuk Ananda nanti mendapatkan raport ya untuk Kak Aldi juga mengetahui nilainya seperti apa. Jangan sampai nanti misalnya ayah bunda menuntut Kak Aldi untuk berikan raport, tapi ternyata pas dicek Ananda masih banyak yang belum mengerjakan latihan soal pekanan. Nah, terus pada akhirnya dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Takutnya Ananda jadi pusing, mogok lagi belajar. Nah, itu untuk menghindari hal tersebut ya. Nah, nanti juga Kak Ali akan berikan checklist latihan pekanan. Mohon ya untuk bunda-bunda dan Ananda yang baru, atau misalnya yang baru masuk, atau misalnya yang sudah lama, mohon kita sama-sama lagi untuk meningkatkan disiplin dalam menceklis latihan pekanan. Takutnya lupa. Biasanya selain lupa, Google Classroom maupun Google itu namanya ya, media internet suka ada errornya ya, suka ada bugnya. Nah, misalnya nih Ananda Rashid misalnya sudah mengerjakan gitu ya. Rashid sudah mengerjakan, dikirim SS-annya kepada Kak Kali nilainya. Ternyata pada saat Kak Kali cek, oh nggak ada nih di Google Classroom-nya, tapi Ananda tuh mengerjakan ada nilainya karena sudah screenshot gitu kan ya nilainya di pekanan ini. Nah, jadi kan ada buktinya dan Kak Kali juga bisa langsung untuk memproses nilainya. Atau misalnya kalau misalnya nanti mengecek latihan pekanan, diceklis sekali dengan nilainya gitu kan ya. Dan apa mengirimkan screenshot setelah menyelesaikan latihan pekanan, yaitu screenshot latihan pekanannya itu dalam nilainya gitu di akhir nanti biasanya suka dapat nilai akhirnya agar nanti mempermudah proses dari nilai anandanya gitu. Jadi ada dokumentasinya juga. Jadi kalau misalnya Google Classroom-nya error atau Google Form-nya error, ada buktinya Ananda sudah mengerjakan. Nah, kalau yang berikutnya itu tugas bimbingan dan konseling, biasanya Kakak Aldi itu, kalau kelas Kakak Aldi dan kelas Ibu Dia itu, suka memberikan beberapa latihan untuk apa meningkatkan critical thinking-nya atau berpikir kritisnya gitu. Misalnya membuat sebuah poster atau membuat sebuah tulisan tangan dan segala macamnya agar Ananda juga paham nggak sih materi yang memang disampaikan oleh kakak tutornya. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa kelas yang mudah-mudahan bisa membantu nanti Ananda dalam perkembangannya bersama kami ya SAI gitu di jenjang Bukhari dan Salahuddin bersama Kakak Aldi. Dan lalu yang berikutnya untuk ayah bunda juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan apapun boleh langsung japri kepada Kakak Aldi, dan Kakak Aldi juga izin ya Bunda kalau misalnya memang ada beberapa pertanyaan yang Bunda langsung tanyakan sekaligus agar tidak membuat bingung atau pusing, karena kalau baca tulisan biasanya kan bingung ya atau takutnya bacanya salah persepsi. Jadi Kakak Aldi izin untuk membalasnya dengan voice note gitu Bunda ya. Mudah-mudahan juga bisa membantu informasi yang apa atau menjawab pertanyaan yang sudah Bunda tanyakan kepada Kakak Aldi misalnya di luar kelas gitu kan, misalnya mengenai nilai atau mengenai latihan soal pekanan atau mengenai hal-hal lainnya boleh langsung ditanyakan saja Bunda seperti itu. Dan mungkin terakhir ya, Kak Aldi ingatkan kepada ayah bunda sekali lagi
kita sama-sama untuk berproses ya gitu kan ya, karena memang kita nggak bisa langsung mengharapkan Ananda itu paham atau misalnya mendapatkan atau eh, seumpamanya tuh langsung seperti apa yang kita harapkan gitu. Misalnya saya pengen anak saya seperti A atau B. Nah, meskipun kita punya harapan, nah kita juga harus bisa untuk mendampingi terus proses Ananda tersebut karena kita nggak bisa untuk mendapatkan proses instan tersebut. Nah, kali umpamakannya seperti ini. Ibaratkannya kita mengetahui namanya mie instan, judulnya mie instan, tapi mie instan tersebut juga kalau misalnya kita pengen dapatkan mie instan tersebut ya, kita juga pasti tahu dulu ada prosesnya di pabrik dulu terlebih dahulu ya, digoreng di pabriknya, bumbunya juga dibungkus terlebih dahulu, sampai ke rumah kita juga kita buka lagi bungkusnya, kita masak lagi, kita pakai bumbu lagi. Nah, meskipun instan judulnya, tapi tetap ada prosesnya. Nah, sama halnya dengan Ananda gitu kan ya. Kita juga nggak bisa mengharapkan secara cepat gitu kan ya, proses Ananda tuh harus secepat mungkin mencapai tujuan yang ingin kita tuju gitu kan ya. Tapi bagaimana kita juga memahami Ananda dan ingat berkomunikasi terus dengan Anda, apalagi dengan jenjang yang sudah kelas atas. Karena mereka tuh sudah paham bagaimana cara berkomunikasi dengan sesamanya gitu kan ya, maupun dengan di atasnya gitu, termasuk ke orang tua. Mudah-mudahan Ananda di SI sekarang bisa terbuka dengan ayah bunda agar tidak terjadinya itu masalah emosional yang dihadapi yang akan mempengaruhi hal-hal lain dalam diri Anandanya begitu. Nah, ini seperti yang kakak diberikan catatannya, kayak bunda ya, proses anak dalam menjamah, mencoba dan menganalisa sebuah hal baru itu memerlukan proses yang tidak sebentar. Jangan paksa Ananda atau anak dalam apa yang sedang mereka pelajari, tapi hadapi dengan kesabaran dan mendampingi mereka serta dukungan kita sebagai pendidik di sekolah maupun di rumah. Mungkin sekian kami yang bisa Kakak Ali sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung japri saja nanti di luar stadium general. Kak Aldi berikan kembali kepada Kakak Amel. Baik, terima kasih Kakak Aldi. Wah, Masya Allah sangat detail sekali ya informasi yang Kakak Aldi sampaikan nih kepada ayah bunda khususnya untuk jenjang Bukhari dan Salahuddin. Apalagi untuk jenjang Salahuddin ya Kakak Aldi ini masa transisi banget ya gitu ya dari anak-anak kemudian menuju remaja. Jadi ini triggernya itu pasti banyak banget nih, kegalauan ayah bundanya juga pasti lagi masa-masanya banget. Tapi diingatkan kembali bahwa ayah bunda khususnya di jenjang Bukhari, baik itu Salahuddin, semuanya mungkin tidak perlu khawatir. Kita di sini di Sahabat Anak Indonesia, insya Allah akan selalu menemani perjalanan ini gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir apapun kiranya yang menjadi kegalauan ayah dan bunda sangat boleh diobrolkan sama kita gitu. Baik ayah bunda sekalian, sesi mengenai penyampaian informasi masing-masing kelas itu sudah selesai gitu ya. Sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi saya lihat di kolom chat ini belum ada yang bertanya ya. Ini ada beberapa pernyataan-pernyataan dari bundanya Kim ya. Nih, dari bundanya Kim ya untuk Kakak Awul nih katanya. Kakak Aul mohon maaf kalau Kimia tidak bisa full mengikuti kegiatan Zoom karena Kimia ada sekolah agama terdekat untuk bisa bersosialisasi dengan anak-anak sebayanya. Jadi terkadang kegiatan jadwal kadang dilakukannya siang atau pagi. Kemudian kimia untuk olahraga fokusnya hanya di renang. Jadi kadang tidak selalu sama dengan yang ada di RKH. Nah, Kakak Aul, apakah ada tanggapan Kakak Aul? Ya, terima kasih Kakak Amel, terima kasih juga Bunda Kimia. Ya, nggak apa-apa Bunda, karena memang Oke, halo Kakak Aul. suara Kak Aul terdengar, Kak Amel. Halo?
Kak Amel, suara kau terdengar? Baru jel- baru baru terdengar jelas kau. Oh, oke. Terima kasih Umi. Oke. Ayah Bunda maaf Kak Aul oken kalau gitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa Bunda, karena memang Bunda juga sudah konfirmasi ya ke Kakak Aul kalau misalnya kimia nggak bisa ikut kegiatan full di Zoom, tapi tetap Bunda ya kegiatan di RKH, kemudian laporan tekanan dan juga weekly project-nya tetap harus diisi ya, diselesaikan ya. Walaupun misalnya memang kegiatan Zoom-nya tidak bisa diikuti dengan rutin, misalnya ke awal karena memang ada aktivitas di luar, tidak apa-apa ya. Yang penting RKH-nya dilaksanakan, weekly project-nya diselesaikan, dan juga lembar evaluasinya dilaporkan. Bunda, begitu ya. Terima kasih Kak Amel dan Bunda Kimia atas penjelasannya. Baik, terima kasih Kakak Aul. Nah, kemudian di sini juga ada pernyataan dari bundanya Zohir dan kakak Aiza nih mengucapkan terima kasih dan juga menyertakan doa, amin ya robbal alamin, semoga doa baiknya kembali kepada kepada bundanya Aiza dan Zoe ya. Oke, ada lagi dari bunda-bunda di sini yang mau bertanya ke tutornya masing-masing? Boleh secara langsung? Tidak ada? Mungkin Oke, Kakak Amel, kalau begitu Kakak Ali ingin menambahkan sedikit mungkin Kak Amel ya, tadi yang ditanyakan ke Bunda Kimia. boleh Kakak Al. Mungkin ini berlaku untuk semuanya ya, dari jenjang TK sampai jenjang Salahuddin ya, atau Muhandis mungkin ya Kak Amel ya, Betul. SMA gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya tuh mengapa gitu kan ya, Ananda tuh kadang masih banyak gitu pertanyaan dari bunda-bunda tuh mengenai apakah Ananda kalau misalnya nggak bisa ikut kelas tuh boleh nggak Kakak Ali, misalnya tuh Kakak Aul, Kakak Amel, yang misalnya harus presentasi di presentasi di pekan ini tapi tidak bisa hadir, boleh nggak misalnya tidak hadir gitu, dan bagaimana ya gitu solusinya, takutnya banyak tertinggal. Nah, insya Allah ya yang tadi Kakak Ali jelaskan juga sama Kakak Ali jelaskan, tidak apa-apa, silakan Bunda, dan kami juga selalu memberikan materi yang memang disampaikan juga di kelas-kelasnya. Misalnya nih Kakak Ali kelas menulis sudah ada materinya di Google Classroom. Sekali lagi kalau misalnya ada yang kurang paham atau misalnya kurang dipahami gitu ya, dan memang tidak membuat bingung nih untuk ayah bunda gitu kan, ini misalnya materinya terlalu buat bingung, langsung tanyakan aja, nanti disampaikan dan dijelaskan oleh kakak tutornya masing-masing gitu. Jadi insya Allah untuk ayah bunda nggak usah khawatir jika anandanya banyak kegiatan di luar dan tidak bisa ikut kegiatan kelas Zoom-nya. Yang terpenting mengikuti dari kegiatan atau tugas-tugas yang memang sudah harus dikerjakan saja seperti itu. Itu mungkin Kak Amel, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Aldi tambahannya ya. Kemudian ini bundanya Kimia mau bertanya ke Widiah katanya. Oke, silakan Bunda. Iya, Umi, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, kumaha Bunda? Alhamdulillah, Damang. Ini mau bertanya ya, kimia itu kan sekarang udah dari TK itu di SAI ya. Mm, Tapi Iya. makin ke sini, kimia itu gimana ya? Anaknya tuh pertama kurang percaya diri, terus dia takut banget gitu. Jadi kalau mencoba sesuatu tuh dipikir 100 kali, misalkan teh naik prosotan, takutnya bahaya, takut jatuh, takut sakit. Terus kalau main sama teman-temannya, kalau yang lain main tanah gitu ya, dia mah cuma liatin aja. Jadi cuma diem aja gitu. Jadi banyak ketakutannya naik sepeda, sekali jatuh jadi nggak mau lagi. Gitu. Jadi senang sama menggambar, terus sama mengikuti les bahasa. Cuma itu aja, dua aja. Kalau belajar agama kan harus ya di homeschooling terus di sekolah agama jadi double gitu. Tapi jadi ketertarikannya tuh cuma dua, eh, kelas bahasa sama itu aja, apa sih, sama
menggambar gitu. Yang lainnya itu dia tidak tertarik berkompetisi, pernah menang renang pas padahal menang renang. Terus ada kompetisi lagi tapi dia teh nggak mau ah, capek, takut, gimana banyak alasannya. Jadi hanya coba satu kali kesananya udah aja gitu. Apa ada yang salah nggak sama kimia gitu, Umi? Mohon baik, terima kasih ya Bunda. Jadi gini, Ya. sebenarnya dari satu sisi gitu ya, dari satu sisi eh, apa sikap kimia ini disebut sikap penuh kehati-hatian gitu ya. Nah, kita harus pintar-pintar gitu ya, pintar-pintar memberdayakan bahwa sikap kehati-hatian ini kan adalah sikap yang sangat baik gitu ya. Maksudnya ini harus bisa dijaga dan harus bisa tetap ada gitu di diri kimia karena itu merupakan salah satu sifat yang sangat baik gitu kan, memiliki kehati-hatian gitu ya, berpikir sebelum bertindak gitu kan, itu hal-hal yang baik gitu yang memang harus bisa kita pelihara di diri anak gitu. Nah, kemudian itu di satu sisi. Terus gimana caranya nih gitu kan? Gimana caranya ketika apa namanya sikap kehati-hatiannya itu mungkin kalau 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 yang saya tangkap dari Bunda tuh jangan pada akhirnya menghambat gitu ya, menghambat aktivitas kimia gitu. Hati-hati boleh, tapi jangan jadi segala sesuatu jadi serba takut gitu ya, kemudian jadi tidak melakukan. Nah, untuk hal-hal itu nanti apa namanya sebenarnya bisa jadi bukan karena takut gitu ya. Kalau dari sudut pandang perkembangan bisa jadi ada namanya itu perkembangan vestibular Bunda. Jadi vestibular itu salah satu disebutnya tuh indera gitu ya. Jadi kan selama ini kita taunya panca indera. Padahal sebetulnya indera manusia itu ada 8. Salah satunya adalah indera keseimbangan. Nah, ketika indera keseimbangan ini belum terstimulasi dengan baik, salah satu dampaknya terlihat dari anak tuh apa bisa dibilang tuh postur gitu ya, pembawaan tubuhnya tuh kayak kuat bergeraknya gitu ya, tidak sigap, tidak cekatan gitu. Nah, padahal itu tuh sebetulnya adalah vestibular yang belum terstimulasi dengan baik. Jadi sebetulnya bukan penakut gitu. Jadi kalau kita orang awam mungkin ngeliatnya kayak penakut, kayak nggak percaya diri, kayak kayak yang apa sih mager gitu ya, segala nggak pengen gitu. Nah, tapi itu teh sebetulnya mah karena vestibularnya belum terstimulasi dengan baik. Nah, bagaimana cara menstimulasi kemampuan vestibular ini biar bisa optimal kayak tadi ya, naik perosotan, terus kalau kayak di playground, kayak di waterboom gitu kan, ada ya apa perosotan yang tinggi-tinggi gitu. Kenapa gitu? Apakah anak kurang motivasi? Ayo harus berani, bukan ya? Tidak bisa dengan dimotivasi. Nanti ada beberapa video senam yang mungkin akan saya kirimkan melalui kakak-kakak tutor. Barangkali di sini bukan hanya kimia mungkin gitu ya, yang punya permasalahan yang sama, kurang aktif di dalam pergerakan badan gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya tuh kayak lambat gitu ya, kayak loading temen nih lama gitu ya. Nah, anak-anak yang seperti itu bukan penakut, bukan pemalu gitu ya, ayah bunda ya, tetapi bisa jadi tadi indera vestibularnya belum terstimulasi dengan baik. Nah, beberapa stimulasinya nanti bisa menggunakan ball gym, kemudian matras, ada kegiatan-kegiatan yang sangat mungkin bisa dilakukan di rumah. Nanti kita secara bertahap melakukan itu selama 3 bulan ke depan. Nanti ayah bunda yang mungkin anandanya sudah melakukan itu boleh nanti kita ngobrol lagi, sharing lagi bagaimana perkembangannya setelah stimulasi yang nanti saya kirimkan itu dilakukan di rumah, gitu ya. Nanti coba kita evaluasi lagi. Apakah ada perkembangan, apakah ada perubahan? Biasanya sih harusnya ada perubahan gitu nanti setelah dilakukan selama 3 bulan. Untuk link videonya, nanti saya kirimkan via kakak-kakak tutor ya, Bunda ya. Ya, iya, Oke, iya. Makasih, makasih, iya, Umi. iya sami-sami Bunda.
Oke, terima kasih Umi Dia dan Bunda Kimia yang mungkin pertanyaan dari Bunda Kimia ini bisa saja mewakili pertanyaan dari bunda-bunda yang lainnya gitu ya. Dan terjawab langsung di sini, langsung diberikan solusinya harus seperti apa gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari bundanya Hilal untuk Kakak Aul nih. Kakak Aul, apakah bisa ditambah Zoom kelas belajar untuk mata pelajaran matematika, PKN, IPA, Bahasa Indonesia? Terima kasih, Kak. Silahkan, Kakak Aul, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Kakak Amel. Suara Kak Aul terdengar, Kak Amel? Terdengar jelas, Kakak Aul. Oke, terima kasih Bunda Hilal atas sarannya dan masukannya. Bisa Bunda, nanti insya Allah untuk di semester ini ya, untuk di batch baru ini, Kak Awal akan menambahkan jam belajar anak-anak mungkin ya, tapi ini tidak wajib Bunda ya. Ini yang memang mau saja, seperti kelas presentasi, belajar presentasi Kakak Aldi nih. Nah, silakan yang memang yang mau saja, yang memang berminat untuk belajar calistung misalnya ya, atau ini pelajaran-pelajaran yang tadi Bunda Hilal sebutkan, boleh nanti silahkan konfirmasi ke Kakak Aul, kemudian nanti kita akan atur jadwal apa Zoom-nya, atau bisa nanti juga Kak Aul kirimkan worksheet yang bisa dikerjakan oleh Ananda ya di rumah. Jadi tidak eh, selalu Zoom, tapi nanti juga ada worksheet yang memang bisa diberikan untuk Ananda terkait mata pelajaran yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi boleh silakan nanti bunda-bunda yang memang berminat mau misalnya ada jam tambahan untuk belajar dengan Kak Aul, boleh silakan konfirmasi nanti ke Kak Aul ya. Terima kasih Bunda, terima kasih Kak Amel. Oke, wah, alhamdulillah menarik sekali ya untuk kelas Zubair ini. Oke, terima kasih Kakak Aul atas jawabannya. Mungkin tidak ada lagi ya dari bunda-bunda di sini yang mau bertanya. Mengingat juga waktunya kita sudah melebihi dari jadwal. Jadi kalau misalkan ada dari bunda-bunda di sini yang mungkin masih bingung mau bertanya apa gitu, nanti boleh langsung di chat aja secara personal kakak-kakak tutornya ya, nanti bertanya di sana gitu, bisa mungkin langsung dijawab sama kakak tutornya masing-masing, jadi lebih apa ya, lebih interaktif juga dengan kakak tutor lainnya. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, runtutan acara satu demi satu telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ayah dan bunda yang sudah bergabung dan mengikuti kegiatan Stadium General ini dari awal sampai akhir. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Wulandari dan para tutor sahabat anak Indonesia yang telah bergabung pada hari ini. Dan sebelum kegiatan ini berakhir, saya izin untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini ya Bunda. Jadi silahkan ayah Bunda untuk membuka kameranya masing-masing. Silahkan dibuka kameranya. Nanti untuk sesi foto dibantu oleh Kakak Aul mungkin ya Kakak Aul ya? Iya boleh Kakak Amel. Boleh silakan ayah bunda yang bisa buka kameranya, atau bisa on kameranya, boleh dibuka ya. Kita foto dulu. Oke, siap. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Silakan boleh bunda bergaya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi Kakak Amel ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda Kakak Amel. Oke, terima kasih Kakak Aul. Baik kalau begitu Ayah dan Bunda, saya mewakili para rekan-rekan yang lainnya menyampaikan mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata. Kalau begitu, akhir kata saya ucapkan hamdalah untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kegiatan awal semester bersama kakak tutor yang tersayang. Sampai jumpa lagi Bunda semuanya.